Ini usia 2 tahun. Nah, ini setelah kita lakukan aplikasi 1 kali kemarin dan hasilnya nampak sudah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang kontrol tanaman kita di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan kita sedang menemukan beberapa tanaman kita yang bertumbuh optimal dengan baik, tentu dengan perawatan yang ala kadarnya, tidak harus dikocor tiap saat. Dan seperti ini pertumbuhannya. Ini tampungan air yang kita gunakan untuk ternak lele. Ada banyak varian yang kita tanam di sini. Ada apa ya, lupa saya, malah banyak banget. Ada Miki, ada R1, ada Apenina, ada Lilin, ada macam-macam, Joseph, dan yang lain-lain. Dan kali ini saya mau bercerita sedikit ke teman-teman tentang hama penyakit kanker batang. Ini tanaman usia 1,5 tahun lebih. Ini usia 2 tahun. Nah, ini setelah kita lakukan aplikasi 1 kali kemarin dan hasilnya nampak sudah mulai bisa kita perhatikan. Ini kemarin banyak binatang kecil-kecil yang, nah ini indikasinya ketika binatang itu masih ada, itu nampak kotoran atau apa, sisa dari lubang ini keluar putih-putih, batang kayu yang digerogoti dan keluar. Dan jamur itu seperti ini. Ini indikasi bahwa jamur masih ada. Itu ada sporanya, ya, ada spora. Jadi awal mula binatang ini melakukan pelubangan ini, lubang-lubang seperti ini. Terus kemudian akhirnya dia menimbulkan jamur. Ketika kita menemukan itu, indikasinya di batang ini sudah kita aplikasikan anti jamur, hanya memang kurang optimal karena sifatnya pencegahan. Kemudian ada bintik-bintik seperti ini tadi, ada bintik-bintik, terus ada kotorannya keluar, terus kemudian bercak hitam. Nah, itu udah indikasi bahwa pohon ini terserang kanker batang. Nah, solusinya bagaimana? Pertama, lakukan penyayatan atau dikupas kulitnya. Kulit batang ini dikupas dengan pisau, kemudian sampai batang kayu. Cari terus, ketika masih ada hitam-hitam jamur, terus. Nah, bagian ini tidak ada. Terus, nah ini kita masih ada nampak sedikit. Nah, ini ada nampak, berarti di dalamnya masih ada jamur. Nah, nanti kita coba kupas dengan pisau. Terus hitam-hitam seperti ini, itu ini
menghitam ini. Kemudian setelah kita kupas sampai kena kayunya, sampai kena kayu, karena kalau ini sampai tidak kita kupas maka pengobatan jamur ini tidak langsung kena sasaran. Kadangkala jamur itu belum sampai ke batang, baru di kulit luarnya. Jadi disayat, disesep kulitnya itu, kemudian dibuang dengan pisau. Itu pertama, sampai kelihatan lubang-lubangnya ini nampak jelas. Terus kemudian mana yang kena jamur, mana yang tidak, sampai seperti itu. Nah, setelah kita lakukan itu, kita siapkan fungisidanya. Nah, ini yang penting, fungisidanya apa? Ayo kita cek. Ini kita gunakan peralatan pertama, ini alat penyemprot. Itu untuk menyemprotkan formula fungisidanya. Yang kedua, suntikan. Tentu ini untuk memasukkan formula ini ke dalam lubang-lubang kecil ini. Yang ketiga adalah sikat gigi bekas. Sikat gigi bekas ini untuk pengganti kuas. Terus yang keempat adalah obat pestisida dan fungisida. Nah, kali ini saya gunakan Diten dengan bahan aktif Mancozeb 80%, dan ini Diten ini cenderung lebih kita gunakan untuk pencegahan. Namun ketika sudah terjadi kanker batang atau apapun, ini gunakan ini kita keluarkan. Nah, kita harus gunakan fungisida dan insektisida. Yang pertama adalah ini insektisida kontak. Kebetulan saya dapatkan merek Regen 50 SC dengan kandungan bahan aktif fipronil 50 gram per liter. Ini adalah insektisida sistemik racun kontak lambung. Jadi kita gunakan Regen 50 ini untuk sebagai sistemik. Kemudian kita gunakan insektisida Fastak 15 EC bahan aktif alfametrin, insektisida racun kontak. Jadi ini sistemik, ini kontak. Jadi kita gunakan dua ini, sistemik dan kontak. Ini penting gunanya untuk mematikan semua hama, semua binatang-binatang yang di dalam lubang, ataukah dari binatang-binatang hama penyakit yang tersimpan yang kita tidak lihat. Ini paketnya harus insektisida sistemik dan kontak. Yang kedua yang tadi udah kita bahas adalah kita gunakan salah satu fungisida, yaitu Mancozeb. Yang satu lagi adalah fungisida Filia 525 SE dengan bahan aktif trisiklazol 400 gram per liter dan propiconazol 125 gram per liter. Nah, fungisida ini banyak bahan aktifnya, tidak hanya trisiklazol dan propiconazol saja. Ada beberapa bahan aktif, tetapi gunakan bahan aktif yang double begini dan cair, sehingga fungisida ini sifatnya sistemik, sehingga ketika kita aplikasikan dan nanti dengan Mancozeb yang sifatnya sebagai bahan protektif, ini akan lebih optimal. Nah, merek kalian bisa cari dimanapun di toko kalian yang ada apa, tapi rumusnya seperti ini. Gunakan bahan aktif, misalkan Diten nggak ada ya apapun lah merek ini, jangan bicara merek, paling tidak Mancozeb itu gunakan. Terus kemudian ini bahan aktif yang jol-jolan, trisiklazol, propiconazol dan yang lain-lain, nanti bisa
kalian gunakan. Nah, jadi bahan fungisida sistemik kontak, insektisida sistemik kontak, dan alat-alat sederhana ini. Caranya bagaimana? Pertama, gunakan baskom, kemudian masukkan insektisida kontak dan sistemik, masukkan fungisida sistemik dengan protektif, diaduk dengan kandungan yang lebih pekat. Kemudian setelah tercampur dengan baik, sedot dengan suntikan ini, kemudian suntikan ke bagian seperti ini, suntikan ke dalam sini, nah ke dalam sini atau ke dalam sini, atau bekas-bekas lubang penggerek batang atau lubang apapun yang perlu kita kejar, terus kita tekan sehingga nanti si fungi dan insek, terutama insek itu akan masuk dan langsung ke mengenai insek yang ada di dalam batang. Terus setelah itu kita masukkan ke dalam botol ini dan kita semprot. Kita semprot semuanya sambil kita lakukan penguasan. Kita kuas terus di beberapa titik yang dominan itu lakukan dengan air yang pekat. Jadi jangan terlalu encer. Terus sampai semua habis, semua kena, baik sampai ke atas. Jangan hanya pas luka. Jadi di sini, nah di sini itu dilakukan penyemprotan, penguasan, terus ini sama di sini juga. Setelah itu sisanya kocorkan di perakaran. Oke. Nah, setelah itu dilakukan semua, habis semua formulanya, lakukan pada 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian. Nah, ini baru kemarin kita aplikasikan. Nah, besok, kemarin lusa, dan hasilnya seperti ini. Nampak pertumbuhan jamurnya masih ada, tapi sudah signifikan sekali, tinggal sedikit. Nah, besok akan kami aplikasikan. Kita lihat tutorialnya besok. Namun ini sudah, mudah-mudahan kalian sudah bisa jelas menangkap dari penjelasan saya tadi, sehingga kalian tidak perlu mendapatkan tanaman akan mati. Insya Allah dengan pola ini tadi tanaman kalian akan selamat. Dan kita lihat daun belum ada indikasi menguning ataupun segala macam. Nah, ini harus segera ditangani seperti ini. Dan mudah-mudahan tutorial ini bisa membawa manfaat buat kalian dan terus mengembangkan alpukat, tanaman alpukat, tanaman buah, durian, dan yang lain-lain. Salam dari Bang Thoyib untuk petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.